Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan kembali kita akan mengetahui perkembangan terkini dari Gedung Tipikor Jakarta mengenai persidangan kasus Senturi dengan terdakwa Budi Mulya. Dan saat ini Wakil Presiden Budiono tengah menjadi saksi. Ada rekan kami Rifan Dwi Astono di sana. Silakan Rifan. Ya, Adrian, memang persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di mana yang bersaksi adalah Wakil Presiden Indonesia Budiono baru saja dimulai pada pukul 8 pagi tadi, dan Budiono sendiri memang hadir beberapa menit sebelum pukul 8 dan sempat menunggu di ruang jaksa penuntut umum atau ruang tunggu yang khusus dipersiapkan untuk menyambut mempersilahkan terdakwa masuk. Budiono baru dipersilakan untuk masuk dan telah diambil sumpahnya untuk bersaksi dalam persidangan kali ini. Dan dalam persidangan kali ini memang jaksa penuntut umum tidak memulai pemeriksaan saksi dengan memberikan pertanyaan kepada saksi, namun terlebih dahulu memutarkan beberapa rekaman yang mereka dapatkan terkait dengan hal-hal yang terjadi di tahun 2008 sebelum diambilnya keputusan untuk membail out Bank Senturi. Dan dalam rekaman yang diambil pada tanggal 16 November 2008, pada saat itu memang jaksa penuntut umum memperdengarkan suara dari Budiono yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, di mana pada saat itu Budiono terdengar sedang mengkoordinasikan suatu pertemuan dengan beberapa orang yang memang belum dapat diidentifikasi siapa saja karena memang saat ini masih diperdengarkan. Dan di dalamnya Budiono terdengar memberikan semacam perintah untuk mempersiapkan argumen-argumen yang dapat memperkuat alasan untuk melakukan bailout terhadap Bank Senturi pada saat itu. Dan memang di dalamnya disebutkan juga bahwa argumen-argumen tersebut dapat diambil dari clipping dari beberapa artikel koran yang beredar pada tahun 2008, tepatnya mungkin di sebelum tanggal 16 November tersebut, yang berisi tentang kondisi perekonomian Indonesia yang memang dianggap tidak normal, tidak seperti biasanya, dan itu mengindikasikan kondisi ekonomi yang sedang terkena dampak dari krisis ekonomi tahun 2008 yang diakibatkan dari krisis properti di Amerika pada tahun tersebut. Dan di dalamnya juga memang Budiono sempat menyatakan untuk meminta kepada seluruh orang yang terlibat dalam pertemuan tersebut untuk menyamakan cerita agar tidak simpang siur alasan dari satu orang dengan orang yang lainnya di situ. Dan memang selain itu juga Budiono memerintahkan untuk membuat argumen tersebut untuk tidak berlawanan dengan hukum, karena memang beberapa saat sebelumnya Budiono sempat mendapatkan wejangan seperti itu dari pihak KPK untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk tidak melawan hukum. Kemudian memang diperdengarkan juga adanya satu rekaman di tanggal 17 November atau satu hari setelah rekaman yang pertama tadi diputarkan, di mana di dalamnya Budiono meminta untuk usulan-usulan untuk mencekal beberapa orang yang disinyalir telah meminjam uang dari atau melakukan tindakan menghilangkan uang dari Bank Senturi tersebut. Untuk sementara jangan dicekal dulu seperti itu. Namun memang sebenarnya pada waktu berikutnya di tanggal 20 November 2008 maksud kami, memang beberapa orang yang memiliki saham di Bank Senturi dicekal oleh Bank Indonesia untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri begitu. Dan memang Budiono sendiri rencananya akan diperiksa terkait dengan perannya pada saat itu sebagai Gubernur Bank Indonesia, terkait dengan keputusannya dengan Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan maksud kami, untuk melakukan bailout kepada Bank Senturi atau memberikan dana talangan yang membengkak hingga 6,7 triliun rupiah pemberiannya hingga tahun 2009. Yang menarik adalah kemarin memang ketika Yusuf Kala yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden bersaksi pada sidang dengan kasus yang sama dengan terdakwa yang sama juga, ia menyatakan bahwa apabila ingin gampangnya istilahnya seperti itu, kita lihat saja, kita telusuri siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk memberikan keputusan untuk membail out Bank Senturi. Dan memang dari situ Yusuf Kala menitik beratkan pada Bank Indonesia, dan pada saat itu memang yang memimpin adalah Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia. Adrian. Baik Rifan, terima kasih atas perkembangan informasi terkininya dari Gedung Tipikor